Nah, sekarang berikutnya yang tidak kalah menariknya saya kira adalah peternakan, Pak. Nah, bagaimana aplikasi penerapan biotek ini dalam peternakan? Ya. Jadi di peternakan juga sebetulnya prinsipnya sama. Jadi akhir-akhir ini banyak kreasi, jadi dalam rangka memang memacu produktivitas, baik di peternakan apa, produksi daging, produksi susu, produksi telur ya. Jadi prinsip sama. Jadi manusia ini berkreasi bagaimana bisa memacu pertumbuhan, termasuk mungkin dari luar negeri ada rekayasa genetika di hewan-hewan itu sehingga bisa di crossing dengan ini dengan itu sehingga menghasilkan uh, panen cepat. Nah itu kan sehingga profit meningkat. Kan sebetulnya target manusia sekarang itu materialistis semua. Jadi bagaimana tanpa memperhatikan efek-efek yang ditimbulkan dari rekayasa-rekayasa itu. Uh, dalam rekayasa itu memang inovasi itu juga sama tidak terlepas dari unsur-unsur toksik kimia. Kalau mungkin di peternakan lebih kepada hormon dan antibiotik dan obat-obat kimia ya. Dan ini pada efeknya juga sama, pada akhirnya akan menimbulkan efek residunya kepada konsumennya. Makanya tidak banyak, tidak sedikit orang sekarang kan yang terkena kanker, terkena kolesterol, macam-macam, karena memang produk-produk yang dihasilkan oleh terobosan-terobosan kimia ini yang dihasilkan misalnya daging berkolesterol tinggi, mengandung residu antibiotik tinggi sehingga bagi orang-orang yang tidak ada kelainan di dalam tubuh itu sangat resisten, alergi di telur ada seperti saudara itu kalau makan telur yang dari umum dia bentol-bentol. Itu karena memang efek dari residu antibiotik dan pada endingnya itu kan bisa menimbulkan resisten atau kebal karena dia kan mengkonsumsi antibiotik setiap hari dari daging itu dari telur akhirnya ketika punya penyakit yang harus diselesaikan dengan antibiotik tidak akan kuat karena udah terlalu banyak asupan. Nah ini yang dari sisi kesehatan konsumen. Kedua dari sisi ternak sendiri. Jadi sebetulnya konsep antibiotik yang itu sudah baik peternakan sapi, peternakan sapi terutama peternakan sapi yang udah skala industri, yang feedlot besar itu, domba semua, ayam apalagi, itu antibiotik sudah tidak bisa lepas. Sisi lain, jadi antibiotik ini sebetulnya jadi peran sama di dalam kehidupan ternak pun sama dengan manusia dengan di tanaman bahwa di dalam tubuhnya itu terdiri dari 3 makhluk mikro itu ya yang bermanfaat, yang netral dan yang negatif. Mungkin di sini ketika aplikasi antibiotik tujuannya adalah bagaimana mematikan makhluk mikrovirus yang sebagai penyebab kematian dan ketidaksehatan ternak untuk bisa sukses dalam proses peternakan. Oke, dia diberi antibiotik. Sisi lain memang virus ini akan mati, akan lemah ya. Tapi sisi lain bakteri yang bisa positif yang karena sifatnya toksik antibiotik ini, enzim toksik, dia akan mematikan semua bakteri baik yang netral maupun ya. Akhirnya terjadi kekosongan. Nah disinilah terjadi imunitas lemah sehingga mudah terkena penyakit berikutnya. Jadi di manusia pun sama, ketika diberi antibiotik semua virus akan lemah, bakteri untuk imunitas juga lemah, bakteri untuk menghasilkan daging juga jadi lemah, akhirnya jadi lemah semua. Nah ini menjadi problem sehingga terjadi banyak di dunia peternakan ayam broiler, di ayam petelur. Pertumbuhan bobot sangat terhambat. Karena itu tadi, jadi sebetulnya proses makanan protein menjadi daging, misalnya menjadi protein menjadi daging, itu kan sebetulnya bakteri yang merubah nutrisi pakan itu dari protein dan karbohidrat menjadi asam amino yang diserap oleh sel. Nah, ketika bakteri pengurai atau bakteri pemproses asam amino ini mati kena antibiotik, itulah menjadi permasalahan sehingga ternak gampang kena penyakit berikutnya dan pertumbuhan menjadi lambat. Nah, makanya kita di dalam peternakan pun perlu adanya memberikan support dari bakteri positif itu dan kalau kita sudah tidak mungkin antibiotik.
Karena pertama biaya juga akan tinggi, sehingga contoh kemarin di ayam broiler, kita aplikasi hanya di air minum. Biasanya per sak pakan kemitraan itu menghasilkan daging 30 kilo terakhir mereka itu. Begitu kita aplikasi di air minum, padahal antibiotik masih mereka gunakan, itu terjadi keningkatan produksi per sak pakan 33,8. Jadi ada kenaikan 3,8 kilo per sak pakan. Sementara per 1000 ekor membutuhkan 60 sak. Berarti sekitar 240 kiloan. Kenaikan produktivitas kalau kali 20.000 kan sudah 4.800.000 per 1000 ekor. Itulah benefit secara ekonomis yang bisa di. Terus kematian ayam biasanya 5%-an, ini hanya 1,8%. Karena imunitas ayam dengan bakteri positif lebih kuat. Sementara dengan antibiotik dia virusnya lemah, tapi bakteri imunitasnya juga penghasil antibodi habis. Itu, dan insya Allah ketika kita memasukkan formula bakteri positif atau bioteknologi, insya Allah residu-residu dari antibiotik yang lain akan menjadi yang sudah kita tes, walaupun tetap pakai antibiotik, itu insya Allah secara tes laboratorium kualitas organik terpenuhi. Jadi insya Allah di peternakan pun fungsi dari bioteknologi itu akan menjadi meningkatkan penyerapan nutrisi pakan, meningkatkan imunitas ternak, meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi dan menghasilkan hasil panen yang sehat. Dan insya Allah hasil panen pun yang sudah kita tes, baik di ayam broiler maupun ayam pejantan telur dan joper yang lain, itu tidak ada lemak, protein tinggi, rasa lebih manis, daging lebih kesat, dan insya Allah di kualitas nomor 1. Jadi insya Allah di peternakan pun menjadi sebuah, di sapi sudah terbukti daging merah kehitaman, karkas kemarin di sapi hampir 60%. Dari 480 kilo dari bobot 750, berarti 64%. Lemak biasanya di peternakan itu 10% dari bobot, misalnya 750 kilo, 75 kilo, kita hanya 2 kilo tidak sampai. Di domba juga begitu, aroma daging tidak ada, aroma lebus tidak ada, lemak tidak ada, daging lebih merah, lebih gurih, tidak. Di telur juga begitu, tidak ada amis, lebih tahan lama, lebih kuat cangkangnya, lebih lebih tahan lama. Jadi insya Allah di peternakan pun intinya bisa aplikasi di fermentasi pakan dan di air minum konsepnya. Nanti untuk SOP detail bisa kita ketika mungkin ada yang aplikasi bisa dibimbing di konsultasi. Dan intinya sebagai solusi inovasi dan revolusi juga di peternakan, baik dari sisi produktivitas, biaya, kualitas hasil panen maupun dari margin peternakan. Jadi kalau kita tadi bicara tentang pertanian, kan intinya di pupuk, ya, aplikasi bioteknik melalui pupuk. Nah, kalau di peternakan tentu aplikasinya melalui pakanan. Pakan, betul. Ini pakan yang bisa diaplikasikan bioteknik ini tuh pakan ternak apa saja yang bisa dan mungkin yang selama ini pernah dicoba diaplikasikan, Pak? Untuk hampir semuanya pakan, termasuk pakan ikan. Misalnya kita kan, contoh kita ikan tidak ingin, kita mungkin kalau untuk buat pakan ikan kan butuh mesin yang agak mahal dan banyak. Karena ikan harus mengapung, ada butuh mesin extruder, ada mesin pelet, mesin pengering. Nah ini mesin penepung macam-macam. Nah ini kita biar mungkin kalau kita ternak sedikit, ya kita pakan pabrikan yang tidak terlalu mahal kita ambil, kita siram dengan larutan bioteknologi dan air, dan ada nutrisi tetes atau gula. Itu biasanya 10% dari jumlah total larutannya. Dan 10 kilo airnya itu 1 liter. Terus bioteknologinya, formula bioteknologi itu sekitar 50 mili, sama mungkin tetes atau gula 100 mili atau 100 gram. Kalau gula padat ya 50 gram. Itu dilarutkan semua, disiramkan, diaduk, itu sudah jadi pakan itu akan, baik pakan sapi, pakan domba, pakan ayam, akan berubah menjadi nutrisi protein, karbohidrat yang lain berbasis asam amino.
sehingga diserap itu bisa 80-90%. Sementara ketika pakan ini original, Ya. itu diserap hanya 50-60%. Rendah sekali. Kita pernah uji aplikasi secara detail di peternakan sapi limosin di Tuban, milik saudaranya Bupati Tuban. Itu 150 ekor. Sebelumnya itu original, pakan konsentratnya dan rumput. Akhirnya kita masukkan probioteknologi itu di tetes tebu yang dipakai untuk pembuatan konsentratnya. Per ton hanya 1 liter. Jadi dimasukin sekali, ya? kecil sekali, Ustaz. Setelah itu tes tebunya kan per ton 70 liter, 70 kilo. Masukkan 1 liter, dibiarkan 1 malam, pas nyampur pakan langsung diproses, diberikanlah ke ternak. Seminggu setelah itu, kotorannya yang biasa 10 kilo tinggal 6-7 kilo. Setelah itu 1 bulan, 45 hari penimbangan kan, dari bobot awal ke bobot akhir. Di total, rata-rata kenaikan bobot itu per ekor 1,2 kilo. Sebelumnya hanya 0,9. Jadi akhirnya saya bisa simpulkan, ketika kena pakannya berbasis amino, kena bioteknologi, itu meningkat penyerapan nutrisi dari 50-60 menjadi 80-90%. Terbukti kotoran berkurang 30-40% dari 10 ke 6-7 kilo. Ketiga, ADG dari kenaikan bobot badan sapi per hari dari 0,9 menjadi 1,2 kilo. Berarti ada 30-40%. Nah, makanya teori itulah yang kita pakai bahwa selama ini pakan yang tidak ada sentuhan bioteknologi hanya terserap 56%, sehingga kalau di ayam ini kotoran banyak, bau, akhirnya terjadi pencemaran lingkungan. Nah, ketika kena bioteknologi, dia menjadi sedikit, yang buat bau kan protein terbuang. Ketika protein bersih itu bau berkurang. Apalagi ada bakteri positif yang menekan bakteri pembusuk atau bakteri patogen atau merugikan pembusuk hidup di dalam kotoran, ditekan oleh bakteri positif sehingga dia menjadi tidak bau. Jadi pengawetan kotoran ternak menjadi tidak mencemari lingkungan. Tidak ada lalat akhirnya, tidak ada bau lingkungan. Nah, itu efek dari penggunaan bioteknologi. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini terhadap peternakan, bukan hanya meningkatkan secara kuantitas, tetapi dari aspek kualitas juga ternyata luar biasa. Seperti tadi dijelaskan, daging menjadi lebih bagus. Nah, karkas lebih tinggi. Karkas lebih tinggi. Nah, saya itu dulu pernah ya bawa dari produk Ustadz itu telur ayam. Nah, yang dipakai, yang diberi pakan dengan aplikasi Pro ini, saya bawa pulang itu. Nah, umumnya telur itu kan 2 minggu. Hanya 2 minggu. Iya, Nah, iya. ini sudah 1 bulan lebih kita coba, itu ternyata masih bagus. Itu gimana itu bisa? Memang begitu ya? Jadi begini, kalau supaya kita sampai dari awal kan bahwa bakteri itu akan hidup, dia akan berkembangnya hidup pada semua produk yang dihasilkan. Jadi ketika di telur, kenapa dia tahan lama? Karena di dalam telur itu mengandung bakteri positif yang nanti tetap hidup di situ. Dan ini juga untuk kesehatan kita akan menjadi bagus untuk penyerapan, rasa menjadi gurih. Dan otomatis dia tidak akan sulit busuk karena bakteri pembusuk itu nggak bisa berkembang karena mereka kan ditekan terus oleh bakteri positif. Jadi kan di dunia ini, di alam semesta itu keseimbangan. Ketika panas diberi dingin. Nah, ketika negatif, pembusuk patogen E. coli salmonella itu kalau ingin tidak hidup, ada yang positif. Apalagi di situ kan ruangannya tertutup. Berarti yang positif ini makin kuat di dalam. Yang negatif mau masuk nggak bisa. Jadi sama dengan diawetkan secara alami. Saya udah pernah sendiri coba dari bulan, saya 12 Oktober ambil telur itu 1 kerat, 15 kilo. Telur itu terakhir habis tanggal 27 Desember, 3 bulan, dan itu masih bagus semua. Karena itu tadi, secara literatur, bakteri positif itu akan menekan pertumbuhan bakteri negatif pembusuk dalam telur. Jadi manfaat sisanya adalah bagi pedagang-pedagang tidak usah khawatir untuk menjual telur dalam jangka sekian bulan. Ya, tidak, ini akan mengurangi risiko kadaluarsanya atau expirednya daripada telur itu menjadi lebih lama. Bagi pedagang itu lebih sangat jadi solusi. Untuk ekspor pun insya Allah masih bisa, karena ekspor tidak akan lebih dari 1 bulan kan, 2 minggu sudah sampai. Jadi ini adalah aplikasi
biotek terhadap ternak ya. Jadi pada intinya bahwa problem-problem yang berkaitan dengan ternak ini mulai daripada produksi sampai kepada kualitas dan juga tadi termasuk pada aspek penyakit ya. Betul. Bahkan terakhir tentang PMK ini gimana Ustaz? Bisa mengatasi itu? Apa ada juga solusi dari ini? Alhamdulillah kita kemarin bagi yang percaya begitu, karena orang kan Ya, peternak juga tidak bisa dikondisikan semudah itu. Jadi ya. ada orang yang memang sudah binaan kita dari awal itu percaya. Ada peternak kemarin jadi PMK sebetulnya kan virus sih basicnya, itu virus sejenis dari virus biasa. Sebetulnya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merekayasa DNA dari virus itu sehingga menjadi kuat seperti COVID lah kalau di manusia. Kan virus ringan seperti virus dari kelelawar, cuman ketika direkayasa protein genetiknya dia menjadi lebih. Emang hebat kita membuat virus komputer kan, kalau ada yang nanti yang ngelemah sini udah saya bekali ini. Allah alam kepentingan apa, yang pasti itu bukan ranah kita. Yang pasti virus ini, virus biasa sudah direkayasa dengan ahli virus baik di COVID maupun di sapi, sehingga virusnya sangat ganas. Begitu kena mulut karena langsung luka kan, ada yang sampai copot. Kena di sini bisa bolong, di kakinya bisa lepas kukunya. Jadi memang itu virus sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah kita menggunakan berbasis teknologi antivirus alam yang dikultur dari tanah sama dengan bentuk anti covid itu kemarin ada di Tulung Agung. Di sini sudah banyak kemarin yang mulai meler. Kan PMK itu terjadi panas tinggi dalam badannya 40 derajatan. Dia sampai keluar lendir. Nah, itu alhamdulillah kalau sudah masih begitu kita bisa atasi. Yang diminumkan saja dengan konsep bakteri itu, bakteri basicnya bakteri tanah yang Allah ciptakan. Inspirasinya dari kalau kita mengatasi liur anjing kan itu virus tinggi. Nah itu ada bakteri yang dikultur dari tanah, makanya oleh Nabi kan disunahkan mencuci bejana yang dijilat anjing itu dengan air dan tanah, karena ternyata dari tanah itu ketika kena air dia akan terkultur bakteri itu, sehingga ketika ada virus dari liur anjing netral. Nah itu yang kita aplikasikan di COVID maupun di PMK seperti itu. Alhamdulillah yang sudah berlendir kena PMK diminumkan sehari 2 hari sudah selesai. Ya, sudah. Ini baru saya mendapatkan uraian yang sedikit tadi itu. Selama ini secara fikih sudah paham bahwa air liur najis anjing itu dibersihkan dengan menggunakan tanah. Tapi kan ya namanya fikih membahasakan begitu, kita cuma memahaminya bahwa bersihkan dengan tanah. Tapi menarik sekali, ternyata di situ ada bakteri, aspek ilmiah yang kemudian bisa kita pahami bahwa di situ ada bakteri yang menetralkan virus. Masya Allah, ini karena pernah ada viral di medsos, itu ada dokter spesialis di Amerika, dia punya peliharaan anjing, setiap hari masih makan anjing dengan tangannya, lama-lama tangannya habis, mulutnya habis. Saya lihat videonya itu valid, karena memang dari air liurnya itu anjing menghasilkan virus yang akhirnya merusak organnya. Nah makanya Allah dengan nabinya itu, dengan makanya ada PAZ itu membuat kopi tanah, Ustaz. Untuk kopi itu banyak yang sembuh. Karena di tanah itu ketika dikasih air dia kan mengisi kepadatan air, kandungan air. Jadi bakteri antivirusnya berkembang di air, kita diminum dia menetralkan virus. Makanya COVID itu kemarin ketika dia loncat ke tanah mati. Yang dikubur kena COVID sudah mati virusnya, karena di tanah itu yang semua ada di tanah. Masya Allah. Ya jadi kadang disengat binatang kasih tanah itu bisa netral. Kalau tidak ada airnya. Jadi air itu memang sebagai media untuk ketika tanah aja mungkin kurang maksimal. Ada air dia langsung mengisi kepadatan untuk memadati air itu, karena media hidupnya berkembangnya bakteri di air. Jadi sahabat sekalian, jadi info ini saya kira terlalu mahal ya untuk bisa kita dapatkan. Nah mudah-mudahan melalui uraian yang belum menurut saya seluruhnya karena ruang kita yang terbatas, tetap
tapi beliau sangat bersedia menyediakan waktu ya, sekiranya ada masyarakat yang ingin lebih jauh memahami hal-hal yang berkaitan tadi apa yang sudah disampaikan. Mungkin satu lagi secara singkat Ustaz, tapi saya kira ini aplikasinya hampir sama dengan peternakan juga, adalah perikanan. Sama saja saya kira itu di pakan ya, ikan misalkan. Nah mungkin sedikit bisa ada tambahan tentang perikanan. Kalau perikanan mungkin yang basicnya ada dua sisi saja. Jadi dua masalah di perikanan itu, pertama di air, karena ikan itu kan habitatnya air. Dia harus dikondisikan pertama seperti tanaman, jadi butuh pH yang itu sudah umum antara 6 sampai ideal 6,5 sampai 7,5 juga, seperti di tanah. Itu basic. Ketika itu tidak dipenuhi, insya Allah bisa dipastikan apalagi ikan tidak bersih mati. Karena dia memang sudah tidak bisa hidup di pH di bawah itu atau di atas itu. Nah, persoalan yang ditimbulkan biasanya yang itu di air, jelas persoalan pertama. Biasanya yang terjadi kalau di air itu, pertama tercemar banyak virus atau jamur, kedua pH meningkat akibat dari residu dari pakan ikan yang tidak habis terkonsumsi dan material organik dari kotoran ikan. Itu akan terfermentasi oleh bakteri nitrobakter menjadi amoniak, dan akhirnya amoniak itu kan basicnya pH-nya tinggi. Dia akan meningkatkan pH air di atas 8, bisa 9. Nah akhirnya ikan biasa sering tidak mau makan. Itu menandakan sudah mulai pH-nya sudah tidak ideal akibat cemaran amoniak. Nah ini insya Allah kimia tidak akan bisa menyelesaikan, sulit. Mungkin kalau jamur dengan garam bisa, kalau virus masih spekulasi. Cuman yang pasti amoniak tidak ada kecuali bakteri, karena Allah menciptakan namanya bakteri Nitrosomonas yang hidup di kotoran-kotoran ternak yang menumpuk, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam. Itu dikultur akan bakteri Nitrosomonas, itu makanannya udah Allah ciptakan amoniak. Makanya namanya Nitrosomonas. Begitu kita siramkan ke kolam dengan, biasanya kita pakai dosis itu per meter kubiknya sekitar 50 sampai 100 mili. Soalnya dalam waktu beberapa jam itu akan habis, 24 jam, dan amoniak akan netral. Itu saya pernah buktikan sendiri, kebetulan ini aplikasinya untuk di limbah industri yang dari kulit kan protein tinggi. Ketika dia terfermentasi menjadi amoniak sampai 40 ppm, jadi di tes itu kadarnya di indikator itu hijau. Kita injek dengan bakteri yang mengandung nitrosomonas itu, khusus untuk perikanan, saya pernah di limbah. Besok jam 10 kita tes, tris, tidak ada amoniak, airnya bersih. Misalnya dokumentasi tesnya masih saya simpan. Itu menandakan bahwa bakteri ini efektif untuk memakan amoniak dalam waktu cepat. Menormalkan pH air. Dan itu di limbah pun banyak terjadi, terutama limbah-limbah yang makanan. Makanan yang menghasilkan, kan makan itu protein tinggi di airnya. Nanti akan menimbulkan amoniak akibat terfermentasi oleh bakteri nitrobakter. Nah ini menjadi solusi teknologi alam lagi yang kita, itu pengobatan di air. Makanya biasanya sebelum tebar ikan, 1 minggu sebelumnya kita treatment dengan bakteri berbasis Nitrosomonas itu. Yang kedua itu di air, insya Allah untuk virus juga ditebar di awal itu mengatasi, karena terutama lele itu biasanya rawan virus di umur-umur 1-2 minggu di awal ya. Jamur juga begitu. Itu insya Allah dengan bioteknologi itu bisa sebagai solusi. Terus kedua, jelas untuk menekan biaya produksi, otomatis kan selama ini pakan terserap hanya 50-60%. Sehingga perlu tadi ada aplikasi bioteknologi dalam pakan, supaya pakan ini seperti sapi itu mudah diserap. Dan kita biasanya pakai kalau di pakan itu pakan pabrikan, karena kalau kita buat kan biaya mahal mesinnya. Kita siram dengan larutan fermentasi 10 kilo itu biasa 1 liter. Itu disiram, diaduk, disimpan 2 malam minimal, atau minimal 1 malam aplikasi. Insya Allah itu nanti penyerapan nutrisi meningkat. Yang sudah lele yang biasa panen 2,5 bulan 3 bulan bisa panen 45 sampai 50 hari. Lebih cepat. Karena dia serapan nutrisi tinggi, besarnya cepat. Sehingga FCR feed conversion ratio
berapa jumlah pakan dan jumlah daging itu menjadi menurun. Kalau di lele itu biasa 0,6 sampai 0,7, kalau nila 0,8, 0,9. Jadi untuk membentuk 1 kilogram daging lele dengan di aplikasi bioteknologi bisa hanya membutuhkan 600 sampai 700 gram pakan. Kalau di nila hanya membutuhkan 1 kilogram nila 800 gram sampai 900 gram pakan. Karena ikan itu pencernaan pendek, sehingga bisa pakan bisa lebih rendah daripada daging. Tetapi memang harus ada tadi, pakan dibuat dengan bioteknologi dibuat berbasis amino, penyerapan nutrisi maksimal, dan imunitas ikan menjadi kuat karena bakteri positif masuk ke pencernaan. Dan tidak kalah lagi, kualitas daging yang Ustadz pernah buktikan kan tidak ada lendir, tidak ada lemak, dan lebih gurih karena proteinnya. Jadi memang kita bisa simpulkan produk-produk yang kita aplikasi dan bioteknologi baik pertanian, peternakan, perikanan akan menjadi produk yang bisa menguasai pasar karena konsumen akan menjadi favorit konsumen. Di sisi lain bagi peternak biaya murah, lebih efisien, produktivitas lebih tinggi. Ya, memang saya pernah mencoba dalam skala yang sangat kecil. Ya, saya ingin uji coba pakan dari hasil aplikasi biotek ini kepada ikan lele. Jadi saya coba, saya aplikasi, setelah waktu panen itu saya tidak jual, tapi saya khusus untuk saya jamu tamu-tamu yang datang itu saya sering memberikan. Nah, sebelumnya itu orang ini kan tidak semua suka lele, ya, tidak semua mau makan lele dengan berbagai alasan lah, amis lah, macam-macam lah. Nah, saya ada pernah kawan datang itu dan sama sekali tidak mau makan lele. Alasannya amis dan pokoknya tidak suka. Lendir, ya. Akhirnya saya membujuk dia. Saya bilang lele saya ini beda dengan yang lele biasa. Ini pakannya probiotik. Sehingga dagingnya begini bla 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 gitu ya. Akhirnya dia mau coba. Setelah 1 ekor habis, minta lagi 1 ekor. Jadinya dihabisin 2 ekor. Nah, dia kaget loh, kok daging ikan ini sangat berbeda. Nah, jadi memang saya merasakan sendiri itu sangat berbeda. Jadi dagingnya itu tidak ada amisnya sama sekali, baunya, dan itu dari kita bersihin kemudian langsung digoreng tanpa ditambah garam pun itu sudah manis ya, karena protein tinggi. Nah, jadi sahabat dan pemirsa sekalian, ini saya kira ilmu yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Kalau dalam dunia akademis itu kan namanya pertanian itu disiplin tersendiri, sarjananya disebut sarjana pertanian, perikanan sarjana perikanan, kemudian peternakan sarjana peternakan. Itu pun sebagian besarnya teoritis. Faktanya mereka kalau disuruh sarjana pertanian disuruh mengelola pertanian belum tentu bisa berhasil. Kadang-kadang juga ditanya tentang hal berkaitan pertanian juga tidak banyak ditahu dan seterusnya. Nah, tapi hari ini kita berjumpa dengan seorang yang saya kira dapat kita katakan sangat super ya. Beliau bisa berbicara tentang berbagai disiplin ilmu, mulai tadi kita dari pertanian, lalu kemudian ke peternakan, lalu kemudian ke perikanan, dan bukan hanya ini, masih banyak sekali disiplin-disiplin yang lain nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Makanya di kalangan kawan-kawan terbatas, beliau ini sebetulnya secara candaan sering diberi gelar profesor itu loh. Karena keilmuannya memang ini luar biasa. Bukan secara teori, tapi aplikasi lapangan beliau sudah kemana-mana ya, sudah keliling melakukan pendampingan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kawan yang baru bergabung, yang baru dapat info, nanti ke depan akan menjadi bahagian dari komunitas yang mencoba mengaplikasikan biotek untuk berbagai kehidupan, ya, mulai tadi pertanian, peternakan, perikanan. Nanti akan ada sesi yang berikutnya, kita akan bahas tentang lingkungan hidup, ya, dalam bagian lain. Nanti akan juga ada masalah kesehatan, kecantikan, dan berbagai hal yang lainnya. Tetap bersama dengan channel Guru Kehidupan. Tidak bermaksud menggurui siapapun, kami hanya memberi motivasi, menginspirasi. Silakan direnungkan masing-masing dengan harapan dengan ini kita akan menemukan sebuah cara hidup untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk sementara sekian dari kami dan akan kami sambung lagi dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya terlalu lama awal kita capek, jadi kita break dulu lingkungan belum kita bahas. Masya Allah, jadi saya bikin channel